secara detail tadi sudah disebutkan. Itu kira-kira yang pertama. Dua, keprihatinan seperti apa sih dengan adanya opini yang berkembang sekarang yang dirasakan oleh Kak Paula sendiri, mungkin bisa sampai begitu juga bisa keluar tuh Kak. Mungkin salah satunya karena itu atau seperti apa Kak? Oke, keprihatinannya gimana kira-kira? Kak Paula sih. Kak Paula gimana? Kak Paula dong Pak yang ngomong Pak. Iya, oke. Beliau juga lagi nggak enak badan karena agak serak gitu kan, ini ya suaranya gitu. Gimana, Mbak Ani? Ada ininya? Oh iya, tadi pertemuan ini kurang lebih berlangsung 2 jam ya. Dan saya pikir ini ruang yang baik untuk Ibu Paula tadi menyampaikan perasaan-perasaannya. Karena pengaduan di Komnas Perempuan itu adalah menjadi ruang aman. Jadi ya di dalam 2 jam itu Ibu Paula menyampaikan, mencurahkan perasaan-perasaannya. Dan tentu kami juga tidak boleh menyampaikan apa yang terjadi di ruang pengaduan, karena ruang pengaduan itu kan ruang yang konfidensial ya, dan itu ruang aman baik untuk Ibu Paula maupun untuk teman-teman yang menerima pengaduan. Bang, ini ke Komnas ini salah satu persiapan untuk banding juga ya Bang ya? Kenapa baru melaporkan soal Bener ya Bang, untuk banding juga ya Bang? Persiapan banding. Oke, jadi gini, terkait dengan banding itu kami baru menyatakan ya, dan ternyata juga pihak sebelah juga menyatakan juga kemarin ya. Apakah itu menjadi suatu bahan pada saat ini? Ya kami akan mempersiapkan itu untuk bisa memperkuat, terutama terkait dengan apakah memang di situ terjadi kesalahan penerapan atau kedudukan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti gitu. Karena kan pada prinsipnya bahwa bukti itu adalah bukti yang sempurna, yang pada intinya adalah tidak hanya saksi dan kemudian juga surat yang sebenarnya tidak bisa diverifikasi, tetapi juga keterangan-keterangan yang lain, sehingga itu menjadi suatu bukti yang sempurna. Jika suatu persangka-persangkaan itu belum bisa dikatakan suatu bukti yang sempurna, dan itu belum bisa dikategorikan menjadi suatu dalil untuk memutuskan suatu perkara. Jadi pada prinsipnya terkait dengan pertemuan pada saat ini ya, kami lebih mempertimbangkan terkait dengan bagaimana menyimbangkan narasi-narasi sih sebenarnya gitu ya. Karena kami menilai bahwa mohon maaf teman-teman ya, ini kan sepertinya banyak narasi-narasi itu muncul dari sosmed, Instagram yang sebenarnya kita nggak tahu dari siapa, kan gitu kan. Nah di situ yang dikonfirmasi atau media-media yang lain itu mengkonfirmasi yang menurut kami itu sebenarnya tidak tepat itu dikonfirmasikan, karena yang begini-begini kan sebenarnya sesuatu hal yang belum pasti, yang sebenarnya harus ada fakta dulu itu bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, apakah itu kepada Mbak Paula atau kepada kami sebagai kuasa hukum. Nah itu yang menjadi persoalan, bagaimana ini menyimbangkan narasi terutama dengan pendekatan keseimbangan gender, terutama dengan pendekatan sebagai seorang ibu, seorang perempuan. Nah ini sebenarnya kita pengen ada narasi-narasi yang seimbang terkait dengan ini. Nah oleh sebab itu makanya kami di lingkup yang lain itu akan mempersiapkan terkait dengan memori banding, khususnya terkait dengan apa saja sih sebenarnya dalam putusan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara, khususnya tentang penerapan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang ada. Itu apa sih Bang yang mau didapat dari banding itu Bang? Gimana, merasa lega kah atau seperti apa kah saat ini? Kapolda Iya. setelah curhat mungkin kata dua kata aja Kapolda agak lebih tenang atau seperti apa? Ya tapi kan ini kan ruang aman. Maksudnya agak lebih tenang kalau Mungkin Kak Paulanya kali yang berstatement. atau mungkin Kapolda hasil dari pertemuan ini akan menjadikan sebuah rekomendasi tersendiri untuk maju untuk lapor atau gimana? Okay. Jadi tadi di akhir komisioner menyampaikan dari pengaduan yang disampaikan Ibu Paula, para komisioner akan mendiskusikan dan sejauh mana Komnas Perempuan menjalankan perannya di dalam kasus ini. Tapi kalau tadi ditanya adalah Komnas Perempuan selalu mendukung upaya setiap perempuan untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya. Gitu sih. Jadi tadi misalkan komisioner Dadeng Sukendar yang juga dia adalah ulama, beliau menyampaikan Ibu Paula tidak sendiri gitu ya, membesarkan hati Ibu Paula. Jadi
kami kedatangan ke sini tidak hanya misalnya untuk melaporkan, tapi juga kami ingin mendapatkan penguatan untuk Ibu Paula, bahwa Ibu Paula tidak sendiri di dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Untuk banding sendiri apa sih Bang yang mau didapat Bang? Kak Paula yang mau dikejar apa sih Bang haknya dari banding itu sendiri? Itu Keadilan nanti apa? kan kita rumuskan ya, dan kemudian kita akan diskusikan dengan ini ya prinsipal gitu kan. Kami pikir udah cukup karena itu akan agak mendalam dan itu mungkin strategi kami dalam proses pendampingan nanti. Untuk bukti-bukti yang terkuat Bang, Bang untuk bukti-bukti yang terkuat kecewa nggak sih Bang? Bukti-bukti yang tersebar, bukti-bukti pengadilan Bang. Cukup ya, masih banyak ya. Iya, kenapa kemarin kenapa nggak sekalian kemarin Bang? Sama kekerasan seksual. Udah cukup mungkin ya. Karena begini, kami tidak menanggapi dan merespon itu. Karena lebih penting pada saat ini adalah bagaimana untuk yang begini-begini kan nanti kan disiarkan gitu kan. Nah ini kan dalam artian anak juga akan melihat ini semua gitu kan. Nah, sedari awal di pengadilan juga saya kan sudah mengatakan bahwa ini kan untuk kepentingan anak. Bagaimana anak itu bisa tumbuh dan kembang secara positif gitu kan. Nah Mbak Paula sedari awal kan bilang begitu. Nah kalau misalnya ini diungkapkan, kan ini kan sebenarnya menjadi sesuatu hal yang tidak bagus pada anak. Mungkin itu aja mungkin dari kami gitu ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf bagi teman-teman bukan ingin membatasi dari kerja teman-teman enggak, tapi lebih pada menjaga dari anak-anak sendiri. Bang, kalau Itu banding itu kan kira-kira. berarti ada yang tidak didapat dari haknya, maksudnya ada yang diperjuangkan lagi. Nah, dari banding itu apa yang diperjuangkan haknya, Bang? Keadilan dalam apa, Bang? Lebih pada spesifiknya. keadilan. Iya, keadilan. Dalam hal apa putusannya gitu, Bang? Ya, putusan itu memang dirasakan tidak adil. Apa aja Bang yang nggak adil, poinnya aja Bang Itu yang nggak lebih adil. spesifik ya berarti kan. Terkait bukti-bukti yang terkuat gimana tuh, Bang? Itu lain lagi. Itu nanti kita akan mempertimbangkan langkah-langkah yang lainnya. Oke. Langkah hukum nggak sih, Bang? Langkah hukum nggak, Bang? Bukti-bukti Bukti yang terkuat, Bang. Itu nanti. Gitu. Itu nanti. Nanti silakan aja ditanyakan ke komisioner yang Iya. menerima pengaduan. Ya. Akan melanjutkan ke hukum terkait Itu KDRT nanti. ini? Langkah apa lagi yang akan diambil setelah ini? Sekali lagi kami masih berkonsentrasi pada pengaduan ke Komisi Yudisial, kepada pengawas dan menyiapkan memori banding Iya. terkait pilihan misalnya kenapa tidak diadukan ke kepolisian dan seterusnya. Izinkan ini kami diskusikan terlebih Iya. dahulu, dan sekali lagi seperti tadi disampaikan oleh Bang Afwan, Ibu Paula memiliki kepentingan agar tumbuh kembang anak itu tidak terganggu, termasuk dari dampak-dampak pemberitaan. Nah, kami ke sini tentunya juga kami mengharapkan dukungan dari Komnas Perempuan terkait kasus ini, karena bagaimanapun kasus ini sangat kental dengan kekerasan berbasis gender. KDRT-nya kapan sih?